Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita boleh diberikan waktu sekali lagi untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena di dalam berbagai bentuk kehidupan kami, Engkau ada beserta dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Dan kami bersyukur jikalau pada pagi hari ini Tuhan berikan waktu bagi kami untuk merenungkan firman-Mu. Tuhan, Engkau berkati supaya hati kami menjadi tanah yang subur, yang ditanami oleh firman-Mu, dan firman-Mu itu boleh berbuah dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah firman-Mu hari ini boleh mengingatkan kami dan membawa kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, berkati setiap kami, supaya firman-Mu hari ini boleh berbicara kepada setiap kami, dan kami boleh mendengar suara Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melanjutkan perenungan firman Tuhan kita dari Efesus, yang kita renungkan selama bulan ini. Kita membuka dari Efesus pasal 4 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-32. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-32 yang adalah lanjutan dari khotbah minggu yang lalu. Pertama-tama saya akan membacakan dari ayat 17 sampai ayatnya yang ke-24. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 24 berkata demikian. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan segala dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada seorang bernama Victor de Averon. Dia adalah seorang yang disebut sebagai feral child atau anak yang liar. Feral child adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seorang anak yang tumbuh terisolasi dari komunitas manusia sehingga tidak bisa hidup dengan pola atau perilaku manusia. Dia biasa dengan pola kehidupan yang liar. Biasanya feral child ini tumbuh di hutan yang terisolasi dari manusia. Saudara, Victor diperkirakan berumur kira-kira 12 tahun ketika ia ditemukan di hutan wilayah Aveyron di Prancis pada tahun 1800. Saudara, sebenarnya sebelum Victor ini ditemukan, sebenarnya dia sudah beberapa kali menampakkan diri gitu ya bagi orang-orang di sekitar hutan itu, tetapi kemudian dia menghilang lagi. Pernah kemudian diasuh oleh seorang janda, tetapi kemudian dia lari lagi. Suatu waktu saudara, ketika ia ditemukan, kemudian banyak peneliti atau banyak dokter yang kemudian melihat akan kehidupan dari Victor ini, mereka akhirnya menyimpulkan bahwa Victor ini tidak akan pernah bisa lagi beradaptasi dengan kehidupan sosial atau kehidupan manusia. Sehingga saudara, Victor ini mereka biarkan berkeliaran di koridor di Institut Nasional Tunarungu dan kadangkala kemudian menjadi pertunjukan saudara.
Yang menariknya, ada seorang dokter bernama Jane Itard yang kemudian mengadopsi anak ini, mengambil Victor, kemudian membawanya tinggal bersama. Saudara, sebenarnya pemberian nama Victor ini diberikan oleh Dr. Jane Itard ini. Saudara, di bawah pengasuhan atau pengawasan daripada Itard ini, Victor akhirnya bisa mempelajari beberapa frasa. Saudara, sebelumnya para dokter atau para peneliti memang tidak bisa melihat tanda-tanda daripada Victor ini bisa berbicara dan lain sebagainya. Itulah yang membuat mereka mengatakan, ya tidak bisa lagi anak ini untuk hidup di dalam kehidupan manusia. Tetapi saudara, dengan kegigihan Dr. Jane Itard yang kemudian mengasuh dia, akhirnya beberapa frasa dia bisa membicarakannya. Tetapi Itard juga mengatakan bahwa memang begitu kesulitan untuk Victor ini hidup di dalam tatanan masyarakat yang supaya dia bisa berfungsi dengan baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu hal yang menarik ketika Dr. Itard ini bersedia melakukan itu bagi Victor. Saudara, saya bertanya-tanya, kenapa Dr. Itard melakukan ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin bahwa ada satu konsep yang dimiliki oleh Dr. Jane Itard ini yang mengatakan bahwa sesungguhnya manusia itu menjadi layaknya sebagaimana manusia. Seorang manusia menjadi manusia seutuhnya, tumbuh di dalam tatanan masyarakat dengan fungsi dan perannya yang baik. Dr. Itard menginginkan Victor kembali menjadi siapa dia sesungguhnya, menjadi manusia selayaknya. Saudara, meskipun dikatakan bahwa Jane Itard ini gagal untuk mendidik Victor, tetapi kemudian Jane Itard ini mendapat julukan dia adalah seorang yang bisa mendidik orang-orang yang tuli. Ya, kemudian dikatakan bahwa dia merancang suatu model pendidikan atau metode pedagogi yang baru untuk anak-anak yang sangat cacat. Saudara, ternyata bukan hanya perlakuan Jane Itard kepada Victor, tetapi kepada banyak anak-anak yang cacat. Karena Jane Itard memiliki pemahaman bahwa seorang manusia harus ada pada keutuhannya atau kelayakannya sebagai manusia. Jane Itard tidak mau Victor kembali lagi ke hutan dengan kehidupan yang liar. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pembacaan kita tadi, Paulus kembali menekankan kepada jemaat di Efesus identitas mereka. Identitas mereka sebagai orang-orang yang sudah mengenal Kristus. Di dalam ayat 20 sampai ayat 21 di sana dikatakan, kamu telah belajar mengenal Kristus, kamu telah mendengar tentang Dia, kamu telah menerima pengajaran di dalam Dia. Artinya jemaat di Efesus adalah jemaat yang sudah menjadi murid Kristus. Iman mereka bertumbuh dari pendengaran mereka akan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, artinya bahwa jemaat di Efesus adalah orang-orang yang telah diselamatkan, orang-orang yang telah diperbaharui hidupnya, orang-orang yang sudah menjadi anggota tubuh Kristus. Di sini Paulus kembali menekankan akan keutamaan daripada Kristus yang adalah kepala. Saudara, saya yakin Bapak Ibu masih mengingat khotbah minggu lalu ketika kita mempelajari bahwa Kristus adalah sang kepala dan kita adalah anggota tubuh Kristus. Di sini Paulus kembali mengingatkan jemaat konsep in Christo, kehidupan di dalam Kristus, kehidupan yang sudah diperbaharui dan itu adalah karya Kristus, itu adalah inisiatif Kristus di dalam kehidupan orang-orang percaya. Saudara, dengan mengingat akan identitas orang-orang di Efesus, mengingat akan karya Yesus dalam kehidupan mereka, Rasul Paulus memberikan nasihatnya. Nasihatnya berkata demikian, jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Jangan hidup lagi seperti orang-orang kafir yang hidup dengan kehidupan mereka yang penuh berhala, menyembah berhala.
Saudara, Paulus sadar bahwa kondisi jemaat di Efesus, walaupun mereka sudah diubahkan, mereka di dalam identitas mereka sebagai tubuh Kristus, masih ada kecenderungan bagi mereka untuk mengikuti akan orang-orang di sekitar mereka yang belum mengenal Tuhan. Paulus menyatakan bahwa orang-orang itu yang ada di sekitar mereka, orang-orang kafir itu yang tidak mengenal Allah itu, mereka punya pikiran yang sia-sia dan pengertian yang gelap. Mereka jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Perasaan mereka tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu, mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Saudara, dengan itu Paulus berkata, jangan hidup lagi sama seperti mereka. Jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kemudian Paulus menyambungkan dengan kata, apa yang harus jemaat lakukan? Yang harus jemaat lakukan adalah menanggalkan manusia lama mereka dan mengenakan manusia yang baru. Menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia yang baru. Saudara, manusia lama yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa lama. Kebiasaan-kebiasaan buruk, sifat atau kelakuan yang buruk yang adalah dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang seharusnya karya pembaharuan yang dilakukan oleh Yesus bagi kita diikuti oleh perubahan radikal sikap hidup kita dari kebiasaan-kebiasaan kita. Namun saudara, tidak secara otomatis. Kebiasaan-kebiasaan buruk atau dosa-dosa lama kita itu tidak hilang begitu saja. Tetapi Paulus menyadari bahwa masih ada kecenderungan untuk hidup seperti manusia lama kita. Jemaat di Efesus masih ada kecenderungan untuk hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita, ketika kita sudah diselamatkan, kita masih ada kecenderungan untuk hidup kita mengikuti kebiasaan-kebiasaan lama kita, dosa-dosa lama kita. Kita masih bergumul dengan dosa-dosa kita. Paulus mengatakan, jangan hidup lagi, tanggalkan manusia lama itu. Saudara, saya memberikan saudara kuis berhadiah. Bapak Ibu yang bisa menebak atau bisa mengucapkan apa yang saya akan sampaikan ini, Bapak Ibu akan mendapat hadiah. Saudara, pertanyaannya adalah, poin pertama dari khotbah Musa minggu lalu, apa isinya? Apa poin pertama yang disampaikan oleh Musa dalam khotbah minggu lalu? Sayangnya saudara, saya tidak bisa mendengar saudara. Jadi hadiahnya buat saya saja ya Bapak Ibu. Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu lalu di dalam khotbah Musa memberikan poin yang pertama adalah peliharalah hubungan kita dengan Kristus Sang Kepala Gereja. Kita harus menjaga kehidupan kita tetap terhubung, tetap terkoneksi. Kita adalah tubuh, kita harus terkoneksi dengan Kristus Sang Kepala. Tetapi dalam hal yang sama saudara, di sini di kelanjutan daripada Efesus pasal 4 ini, Paulus mengatakan, tetapi ada satu hal yang harus kita putuskan. Yaitu kita putuskan koneksi kita dengan manusia lama kita, dengan dosa-dosa lama kita. Betul, kita harus menjaga koneksi kita dengan Sang Kepala yaitu Kristus. Tetapi kita harus putus koneksi dengan manusia lama kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kebiasaan buruk atau dosa-dosa itu harus kita tanggalkan? Di ayat yang ke-22, Paulus berkata, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia yang lama yang menemui kebinasaan, oleh nafsunya yang menyesatkan. Manusia lama atau kehidupan dosa itu akan membawa kita kepada kebinasaan. Akan membawa kita kepada kebinasaan. Untuk itulah Paulus berkata, jangan hidup lagi seperti itu. Saudara, kita harus menyadari bahwa sifat dosa itu adalah merusak. Sifat dosa itu merusak.
Saudara, mungkin cara merusaknya, cara kerjanya tidak langsung seperti seperti bom langsung sekali duar gitu kemudian habis, hancur, mati. Enggak. Bisa saja dosa itu cara menghancurkan kita adalah dengan cara yang pelan-pelan. Bahkan tidak kita sadari. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui bahwa tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah dalam dunia kedokteran disebut sebagai silent killer. Di mana penyakit ini, tekanan darah tinggi atau hipertensi ini tidak ketahuan gejalanya apa, tetapi menyebabkan kerusakan yang progresif dan mematikan dalam kehidupan seseorang. Saudara, dosa bisa seperti itu, silent killer. Dosa bisa pelan-pelan menggerogoti hidup kita, kemudian kita dimatikan olehnya, oleh dosa itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menyadari bahwa itu adalah cara kerja dosa. Atau saudara, dosa itu secara tidak sadar kita sudah tergulung-gulung di dalamnya. Ada seorang penulis buku yaitu Jacques Ellul, dia menuliskan demikian. Fakta kuat dalam peradaban modern adalah bahwa dosa semakin bersifat kolektif. Dan pribadi-pribadi dipaksa untuk ambil bagian di dalam dosa kolektif itu. Ellul mengatakan bahwa di dalam peradaban modern ini, di dalam kemajuan-kemajuan, saudara tidak salah akan kemajuan-kemajuan yang terjadi, tetapi ada satu bahaya di dalam kemajuan itu, ketika itu akan menarik kita semakin jauh dari Tuhan, kemudian itu menyeret kita ke dalam dosa. Kita perlu waspada dengan hal-hal yang demikian. Itu tidak kita sadari. Dosa itu membawa kita, kemudian kita tidak bisa lagi keluar dari dalamnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, intinya adalah saya dan saudara dalam perjalanan kehidupan kita sedang berjuang untuk mematikan dosa kita. Dosa yang secara pelan-pelan merusak kita, dosa yang tidak kita sadari kemudian menjerat kita, kita harus waspada dan kita harus mematikan dosa-dosa itu. Saudara, di masa pandemi ini, mungkin ada saudara-saudara yang bekerja dari rumah, lebih banyak waktu ada di rumah, tidak pergi kemana-mana, tidak datang beribadah di gereja. Dulu saudara kalau di gereja lagi ibadah, mungkin kita masih iseng-iseng ya, atau curi-curi untuk sementara ibadah, buka Instagram, buka Facebook dan lain sebagainya. Terbatas lagi ibadah soalnya. Tapi sekarang di rumah, kita sudah bebas. Sudah banyak waktu yang kita bisa gunakan untuk berselancar di media sosial dan apa saja kita temukan di sana. Saudara, ada penelitian yang menemukan bahwa selama masa pandemi ini situs-situs pornografi dan lain sebagainya itu adalah situs yang ada di puncak yang paling dicari oleh orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, di masa-masa lebih banyak waktu kita, masa-masa kita ada di rumah, apakah itu menjadi lahan yang subur untuk kehidupan dosa kita malah bertumbuh? Ataukah saudara itu bisa menjadi kesempatan yang kita pakai untuk kita bisa mendekatkan diri kita kepada Tuhan? Iya, mungkin memang ada banyak waktu untuk kita bisa bersekutu dengan Tuhan secara pribadi, mendekatkan diri kepada Tuhan. Tetapi kita mesti bertanya, saudara-saudara, apakah selama ini lebih banyak waktu malah kita pakai untuk mengembangbiakan akan dosa-dosa kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus mengingatkan untuk meninggalkan manusia lama, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan atau dosa-dosa kita yang lama, tetapi menggantinya dengan pengejaran kita kepada kekudusan.
Saudara, bagaimana mungkin kita bisa menggunakan baju yang baru kalau kita tidak melepaskan manusia lama kita atau baju yang lama yang kita pakai. Saudara, manusia baru yang kita kenakan adalah kehidupan yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Manusia baru itu harus kita kenakan karena manusia baru itu akan memampukan kita untuk diubahkan di dalam hati dan pikiran kita. Saudara, secara praktis Paulus memberikan beberapa contoh manusia baru yang sudah diubahkan itu. Di dalam ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-32. Di sini ada beberapa hal yang disampaikan oleh Paulus. Yang pertama adalah manusia baru itu adalah manusia baru yang berkata dengan benar, tidak berdusta. Manusia baru ini adalah manusia baru yang hidupnya bisa dipercaya. Manusia baru ini adalah manusia baru yang hidup dengan integritas. Paulus berkata di ayat yang ke-25, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Manusia baru adalah seseorang yang berkata benar, yang hidupnya bisa dipercaya dengan integritas kehidupannya. Saudara, yang kedua, Paulus berbicara bahwa manusia baru itu adalah manusia yang tidak mudah marah. Saudara, ada orang yang berpikir bahwa marah itu bukan dosa. Benar saudara, marah pada porsi, pada tempat, jika itu untuk kebenaran, marah itu baik. Tuhan Yesus juga pernah marah. Tetapi di sini Paulus menuliskan, di sini dikatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Saudara, marah yang disebutkan oleh Paulus di sini bukan hanya soal durasinya, jangan sampai matahari terbenam. Bukan hanya itu saudara, tetapi yang dimaksud oleh Paulus adalah manusia baru yang sudah diperbaharui itu adalah orang yang mungkin marah, tetapi kemarahannya itu tidak memberikan kesempatan bagi iblis untuk membawa dia ke dalam dosa. Saudara, marah itu pada dasarnya oke. Tetapi kalau marah itu akhirnya membawa kita kepada dosa yang lain, kepada dosa yang kemudian merusak kita. Marah dapat melahirkan dosa iri hati, pembalasan, tindakan-tindakan yang fatal dan lain sebagainya. Itu yang Rasul Paulus katakan, manusia baru itu menghindari. Kalau dia marah, dia akan segera menyelesaikannya. Karena kalau dia membiarkannya lama, kemarahannya itu bisa membawa dia kepada dosa-dosa yang lain. Kemarahannya itu bisa melahirkan dosa-dosa yang lain. Saudara, yang ketiga, manusia baru adalah manusia yang percaya kepada pemeliharaan Tuhan dan hidup tidak untuk diri sendiri. Hal ini disebutkan oleh Paulus ketika Paulus berkata, yang mencuri jangan mencuri lagi. Yang mencuri jangan mencuri lagi, tapi bekerja keraslah supaya dapat memberi kepada orang. Saudara, konsep ini mengajarkan kita bahwa orang yang sudah menjadi manusia baru adalah orang yang percaya kepada pemeliharaan Tuhan, tidak perlu mencuri untuk memenuhi kebutuhan. Saudara, sebenarnya mencuri ini banyak sekali, bisa saja mencuri waktu, mengeksploitasi orang, atau mencuri hak orang lain, dan lain sebagainya. Intinya karena dia khawatir akan hidupnya, intinya karena dia selalu berfokus kepada dirinya. Paulus mengingatkan kita, manusia baru adalah orang yang percaya pada Tuhan dan hidup tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi berbagi bagi orang lain. Manusia baru selanjutnya dikatakan oleh Paulus adalah orang yang perkataannya membangun. Manusia baru kita yang adalah
anggota tubuh Kristus memiliki perkataan yang membangun, bukan perkataan kotor, tapi perkataan yang membangun di mana orang memperoleh kasih karunia. Saudara, manusia lama kita kecenderungannya adalah mencari kesalahan orang, menuduh, membicarakan orang, bergosip, bicara kelemahan orang lain dan lain sebagainya. Saudara, semua itu Paulus katakan, tinggalkan manusia lama itu, kenakan manusia baru. Hendaklah perkataan kita adalah perkataan yang membawa kebaikan dan kasih bagi orang lain. Kata-kata penguatan bagi orang lain, bukan menghancurkan. Kata-kata yang membangun bagi orang lain. Manusia baru adalah orang-orang yang perkataannya perkataan membangun. Manusia baru adalah hidupnya yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Itu dituliskan oleh Paulus di dalam ayatnya yang ke-30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Manusia baru kita adalah hidup yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Hari lepas hari kita mau diajar oleh firman Tuhan. Kita mau diingatkan oleh firman Tuhan. Dan yang terakhir, hal praktis yang Paulus ingatkan kepada jemaat, bahwa segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah dan kejahatan, tinggalkan semuanya itu, buang semuanya itu, ganti dengan kehidupan manusia baru, yaitu ramah, penuh kasih dan saling mengampuni. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari beberapa hal yang secara praktis tadi Paulus ajarkan, betapa indah kehidupan manusia baru itu. Manusia baru yang perkataannya bisa dipercaya. Manusia baru yang ketika dia marah, dia tidak memberikan kesempatan iblis untuk membawanya berdosa. Orang yang manusia baru kita, percaya kepada Tuhan, hidup tidak hanya untuk diri sendiri tetapi untuk orang lain juga. Memiliki perkataan yang membangun. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kehidupannya ramah, penuh kasih dan saling mengampuni. Saudara, inilah beberapa hal yang kita bisa lakukan di dalam pengejaran kita akan kekudusan. Kalau kita mematikan dosa-dosa kita, kita harus tetap berusaha mengejar akan kekudusan itu. Saudara, di dalam kehidupan kita, kita perlu mengenali dosa kita. Kita perlu tahu, oh ya, ini adalah dosaku yang selama ini sudah aku lakukan. Dan kita harus meminta pimpinan Tuhan memampukan kita untuk menggantikannya. Berusaha mendisiplin diri untuk meninggalkan manusia lama dan mengejar kekudusan. Saudara, mematikan dosa atau menanggalkan manusia lama kita itu PR besar, bukan? Memikirkannya saja sudah malas, saudara. Udahlah, gak usah mikirin soal dosa. Masih banyak hal yang harus kita pikirkan. Gak usahlah ngomongin dosa dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mungkin akan mengobok-ngobok hati kita. Kemudian dosa-dosa kita itu akan kita ingat-ingat lagi. Menggelisahkan kita. Untuk apa sih ngomongin dosa? Mungkin ada orang yang masa bodoh, nggak peduli. Hidup ini berjalan ya seperti air aja. Ada kok banyak orang yang berdosa. Ada orang yang hidupnya itu biasa-biasa saja, melakukan dosa dan hidupnya toh baik-baik saja. Atau ada orang yang pesimis. Nggak bisalah, semua orang itu nggak akan ada yang sempurna. Betul saudara, memang tidak ada manusia yang sempurna. Tetapi disinilah kita mengingat bahwa kita butuh pertolongan Tuhan. Tetapi kita tidak perlu pesimis. Kita tetap berjuang di dalam mengejar akan kekudusan kita. Saudara, jangan sampai pikiran kita dibutahkan untuk kita tidak lagi mengejar kekudusan. Firman itu memang menggelisahkan kita untuk meninggalkan dosa kita, supaya kita bertobat. Atau saudara, mungkin ada di antara kita yang sudah putus asa, kita berkata,
Tuhan, aku sudah lama berjuang dengan dosa-dosaku ini. Aku sudah lama berusaha untuk meninggalkan dosaku. Tapi aku masih terus bergumul dengan dosaku Tuhan. Aku rasanya putus asa. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah dalam kehidupan kita sehari-hari kita masih bergumul dengan dosa-dosa kita? Saudara, satu hal yang kita perlu ingat. Memang benar kita masih bergumul dengan dosa-dosa kita. Tetapi kita sudah menjadi manusia yang baru. Kita adalah anggota tubuh Kristus. Kita sudah diubahkan, kita sudah diselamatkan oleh Kristus yang adalah kepala. Saudara, kita yang sudah menjadi manusia yang baru. Kita memiliki Allah yang akan menolong kita. Memberikan kekuatan kepada kita. Dia adalah sumber kasih karunia dan pengampunan. Dia adalah sumber kasih karunia yang akan memperlengkapi kita, memampukan kita untuk mengejar akan kekudusan itu. Itu adalah berita anugerah buat setiap kita. Kita, Bapak, Ibu, dan saya, kita adalah manusia yang baru. Diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi kita masih perlu berjuang, meninggalkan manusia lama kita, mematikan dosa-dosa kita, karena kita masih di dunia ini. Dan kita terus setia kepada Tuhan, mengejar akan kekudusan. Seorang bernama Thomas Chalmers berkata demikian, kebiasaan atau dosa-dosa itu, kebiasaan dosa itu tidak bisa diubah dengan cara mencoba-coba. Ya saya coba deh, gitu ya. Tetapi dia mengatakan bahwa hati kita ini penuh dengan hal yang kita cintai. Hal-hal yang berdosa itu. Sehingga satu-satunya cara untuk melepaskan kita dari cinta yang lama, dari dosa-dosa kita itu adalah dengan kekuatan dari cinta yang baru. Cinta dari Tuhan, kasih dan pengampunan dari Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai manusia yang baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan Bapak Ibu dan kehidupan saya, kita bersyukur kita ada di dalam anugerah Allah. Manusia baru kita yang tetap berjuang untuk mematikan manusia lama, mematikan dosa-dosa kita, mengejar kekudusan, harus tetap kita jalankan. Itu adalah perjalanan seorang murid. Jadi saudara, ketika kita digelisahkan oleh firman Tuhan akan dosa kita, enggak apa-apa. Itu artinya kita masih harus tetap berjuang. Ketika kita diingatkan atau ditegur oleh firman Tuhan karena dosa-dosa kita, enggak apa-apa saudara. Itu artinya kita butuh anugerah dari Tuhan untuk kita mematikan dosa-dosa itu dan mengejar kekudusan di dalam Tuhan. Saudara, sesungguhnya saya gentar untuk berdiri di sini menyampaikan firman Tuhan ini. Karena saya sungguh menyadari saya tidak lebih sempurna dari Bapak Ibu. Dan saya juga masih bergumul dengan dosa-dosa saya. Tetapi syukur kepada Allah yang memberikan anugerahnya kepada saya, memberikan anugerahnya kepada kita. Sehingga hari ini kita masih bisa melayani. Kita masih bisa menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kita. Kita masih bisa melakukan apa yang baik untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai manusia baru, menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan, mari kita tetap berjuang untuk mematikan manusia lama kita, mematikan dosa-dosa kita, dan kita terus berjuang mengejar akan kekudusan kita di dalam Tuhan. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 berkata demikian. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, saya, Bapak Ibu sekalian, kita sudah menjadi manusia yang baru. Mari kita tinggalkan manusia lama kita. Jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Kristus.
Kita bersyukur bahwa anugerah Tuhan cukup bagi kita. Roh Kudus diberikan bagi kita, memampukan kita menjalani kehidupan kita sebagai murid, mematikan dosa dan mengejar kekudusan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami datang kepadamu hari ini menyerahkan setiap kami. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah menjadikan kami manusia yang baru, menjadikan kami ciptaan yang baru. Engkau telah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur untuk kekuatan kasih dari pengampunan-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang Engkau sudah berikan kepada kami. Walaupun ya Tuhan, kami masih bergumul dengan kedagingan kami. Kami masih bergumul dengan sulitnya kami untuk mematikan dosa-dosa kami. Keangkuhan kami, iri hati kami, kemarahan kami, dosa-dosa yang menjadi dosa kesayangan kami. Tuhan, kami masih bergumul dengan itu. Tetapi kami bersyukur hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa kami mendapat kekuatan kasih dan anugerah Tuhan memampukan kami meninggalkan manusia lama kami untuk mengejar kekudusan. Tuhan, kami mau menyenangkan Engkau. Kami mau menjadi berkat. Kami tidak mau dosa-dosa kami menghambat kami untuk melayani, menghambat kami untuk jadi berkat. Tuhan, tolong kami. Tuhan, berkati kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kasih-Mu. Dan biarlah kami setiap jemaat-Mu boleh terus bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Roh Kudus-Mu, mendengar suara-Mu, membaca firman-Mu, dan itu boleh menuntun kami menjadi manusia baru yang terus dikuduskan waktu demi waktu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.